Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Arini Mayasruni dengan NIM 1801313 akan menjelaskan mata kuliah Budaya Organisasi mengenai materi standar sistem kualitas. Adapun daftar pembahasannya ada 4. Yang pertama, konsep sistem kualitas. Yang kedua, peranan standarisasi dalam manajemen kualitas. Yang ketiga, standar internasional tentang sistem kualitas. Dan yang terakhir, ISO 14000. Yang pertama, ada konsep sistem kualitas. Jadi, salah satu faktor terpenting dalam penampilan kerja perusahaan adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Bahkan, kualitas sering dianggap sebagai cermin dari kemampuan perusahaan. Kualitas adalah suatu objek yang abstrak. Tapi, menurut standar internasional atau ISO 8402 memberikan definisi kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat. Berdasarkan definisi yang tadi, maka suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Ada 5. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan. Yang kedua, memuaskan keinginan pemakai. Yang ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang keempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kelima, ekonomis. Lalu, dalam mencapai tujuan tentang kualitas, suatu perusahaan harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ada mencapai dan mempertahankan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan sehingga terus-menerus memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memberikan keyakinan kepada pengelolanya sendiri bahwa kualitas yang dikehendaki dicapai dan dipertahankan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa kualitas yang diinginkan akan dicapai dalam barang atau jasa yang diberikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus dapat mengkoordinasikan dirinya sendiri sedemikian rupa agar mampu menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki dan secara konsisten. Dalam kaitan inilah diperlukan adanya sistem kualitas dalam perusahaan. Sistem kualitas dapat didefinisikan sebagai struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen kualitas. Sistem kualitas menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan kualitas dari suatu barang ataupun jasa. Berikut ada tahapan-tahapan dan aktivitas untuk menerapkan sistem kualitas. Yang pertama ada pemasaran dan riset pasar. Yang kedua, desain atau spesifikasi rekayasa dan pengembangan produk. Yang ketiga, pengadaan. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan proses. Yang kelima, produksi. Yang keenam, inspeksi, pengetesan, dan pengujian. Yang ketujuh, pengemasan dan penyimpanan. Yang kedelapan, penjualan dan distribusi. Kemudian pemasangan dan operasi, bantuan teknik dan perawatan. Yang terakhir, pembuangan purna pakai. Lalu sistem kualitas perusahaan ini dipengaruhi oleh tujuan perusahaan, barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang khas dari perusahaan itu. Sistem kualitas harus dikembangkan dan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, setiap unsur atau persyaratan dalam suatu sistem kualitas akan bervariasi berdasarkan kepentingannya dari satu jenis kegiatan ke jenis kegiatan lainnya, dan dari suatu produk ke produk lainnya. Agar bisa mencapai efektivitas yang maksimum dan memuaskan harapan konsumen, ada pentingnya bagi suatu sistem kualitas untuk sesuai dengan jenis kegiatan dan produk yang ditawarkan. Titik sistem kualitas dalam suatu perusahaan mempunyai dua aspek yang saling berhubungan. Yang pertama, keinginan dan minat perusahaan. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya pemenuhan spek kualitas ini berhubungan dengan rencana dan efisiensi penggunaan teknologi dan tenaga kerja dan bahan baku yang tersedia. Yang kedua, ada keinginan dan harapan konsumen. Bagi konsumen merupakan suatu keinginan untuk percaya penuh pada kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dengan kualitas yang dikehendaki secara konsisten. Lalu, faktor utama yang menunjang keberhasilan kebijakan kualitas itu adalah kesadaran tentang kualitas bagi para anggota perusahaan atau organisasi. Di dalam manajemen kualitas, tanggung jawab ada pada pimpinan puncak dan agar pelaksanaan dapat efektif, diperlukan partisipasi dan kerjasama dari semua anggota perusahaan, sejak dari tingkat operator sampai ke pimpinan perusahaan, dan meliputi
seluruh bagian atau departemen yang ada di dalam perusahaan seperti bagian produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lainnya. Yang materi kedua ada peranan standarisasi dalam manajemen kualitas. Standarisasi itu apa sih? Standarisasi itu adalah proses merumuskan dan menerapkan standar dilaksanakan secara tertib dan atas kerjasama dengan semua pihak. Standarisasi didefinisikan sebagai spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu ada tujuan standarisasi ini ada yang pertama, memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga kerja dan masyarakat, baik dalam keselamatan maupun kejahatan. Yang kedua, mewujudkan jaminan kualitas dengan memerhatikan sektor-sektor yang terkait. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna dan produktivitas dalam mencapai kualitas barang atau jasa yang memenuhi standar. Yang keempat, mewujudkan terpakainya persaingan yang sehat dalam perdagangan dan menunjang kelestarian lingkungan hidup. Lalu peranan standarisasi dalam menunjang manajemen kualitas adalah sangat besar terutama untuk mencapai kualitas yang telah ditetapkan secara konsisten. Masalah-masalah dalam kualitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, ketidaksempurnaan bahan baku. Ketidaksempurnaan bahan baku ini disebabkan oleh tidak jelasnya kriteria bahan yang diperlukan. Yang kedua, ada ketidaktepatan dalam penggunaan mesin dan peralatan produksi lainnya. Kemampuan mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang dikehendaki, proses produksi yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya karena aturan proses yang tidak jelas. Yang ketiga, ada kesalahan dalam desain produk karena tidak jelasnya spesifikasi produk atau bagian-bagian dari produk. Yang keempat, adanya ketidaktepatan dalam inspeksi dan pengujian baik terhadap bahan masuk dalam proses maupun bahan jadi. Lalu yang kelima ada tidak memadainya tempat penyimpanan barang, tidak tepatnya pengemasan, dan waktu pengiriman. Yang keenam, tidak jelasnya sistem penandaan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan barang. Yang ketujuh, kurangnya tenaga ahli atau yang terlatih yang dapat menganalisis terjadinya penyimpangan spesifikasi serta memberikan umpan balik yang berguna. Yang kedelapan, kurangnya kesadaran akan pentingnya kualitas dan pemenuhan keinginan konsumen. Yang kesembilan, kesalahan pengertian dan tidak lancarnya komunikasi antar departemen yang menyebabkan koordinasi tidak berjalan secara baik. Yang terakhir, kurangnya bimbingan dan aturan kerja yang jelas. Lalu ada standar-standar yang dapat meliputi berbagai aspek. Yang pertama, definisi, terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi, dan klasifikasi. Yang kedua, tata cara pelaksanaan. Yang ketiga, spesifikasi teknis dan unjuk kerja barang atau jasa. Yang keempat, cara pengukuran dan pengujian. Yang kelima, persyaratan keselamatan dan kesehatan. Yang keenam, pengertian dasar atau ketentuan dasar. Yang ketujuh, cara pengemasan, penandaan, dan pemberian label. Yang kedelapan, cara pembuatan, pengolahan, dan penggambaran. Lalu melalui standar, maka setiap kegiatan dapat diukur dan dievaluasi serta dapat dilakukan tindakan koreksi dengan segera bila diketahui adanya penyimpangan. Standar hendaknya dianalisis setiap selang waktu tertentu apakah masih sesuai dengan kebutuhan atau perlu dilakukan revisi seperlunya. Di samping itu, fungsinya untuk pengawasan kualitas standar juga dapat digunakan sebagai acuan dalam kontrak antara penjual dan pembeli. Yang materi ketiga ada standar internasional tentang sistem kualitas. Salah satu hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas ini adalah adanya jaminan kualitas yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan atau diakui secara internasional sehingga langkah awal dalam kegiatan jaminan kualitas ini adalah menciptakan suatu sistem jaminan kualitas secara menyeluruh yang mendapat pengakuan internasional. Standar acuan yang mendapat pengakuan secara internasional adalah yang dikeluarkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. ISO telah mengeluarkan suatu seri standar yang berhubungan dengan sistem kualitas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam hal perjanjian-perjanjian kontrak antara konsumen dengan pemasok yang dikenal dengan ISO 9000. Jadi, di ISO seri 9000 ini terdiri dari 5 standar yang dapat
yang pada prinsipnya berisikan pokok-pokok tentang sistem kualitas. Berikut ini adalah garis besar isi dari tiap standar tersebut. Yang pertama, ISO 9000. Standar manajemen mutu dan jaminan mutu pedoman untuk pemilihan dan penggunaan. Standar ini menjelaskan perbedaan dan hubungan antara konsep-konsep kualitas utama. Yang kedua, ISO 9001. Sistem kualitas model jaminan kualitas dalam desain atau pengembangan produksi, pemasangan, dan pelayanan standar ini digunakan apabila kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan dijamin oleh pemasok pada beberapa tahap yang dapat mencakup desain atau pengembangan, produksi, pemasangan, dan pelayanan. Yang ketiga ada ISO 9002. Sistem kualitas model jaminan kualitas dalam inspeksi dan tes akhir. Maksud saya sistem kualitas model jaminan kualitas dalam produksi dan pemasaran. Standar ini digunakan apabila kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan dijamin oleh pemasok hanya pada produksi dan pemasangan. Yang keempat, ada ISO 9003, sistem kualitas model jaminan kualitas dalam inspeksi dan tes akhir. Standar ini digunakan apabila kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan dijamin oleh pemasok hanya pada inspeksi akhir dan pengujian. Lalu yang terakhir ada ISO 9004. Unsur-unsur manajemen kualitas dan sistem manajemen kualitas. Standar ini menguraikan unsur-unsur dasar yang dapat dipakai dalam mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen kualitas. Lalu apabila suatu perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO 9000, akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan kualitas yang terorganisasi dan sistematis. Kenapa begitu? Karena sistem dokumentasi ISO 9000 menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi kualitas telah direncanakan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan citra dan daya saing dalam memasuki pasar global, di mana perusahaan yang telah bersertifikasi ISO 9000 dapat mengiklankannya dalam media massa. Yang ketiga, audit sistem kualitas perusahaan dilakukan secara periodik sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit kualitas. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi kualitas oleh pelanggan. Yang keempat, perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO 9000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi. Apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok bersertifikat ISO 9000, mereka hanya perlu menghubungi lembaga registrasi. Ini berarti terbuka pasar baru bagi perusahaan. Lalu yang kelima, meningkatnya kualitas dan produktivitas produk melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik. Sistem pengendalian dan konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasi internal menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran kualitas dalam perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan secara sistematis kepada seluruh karyawan melalui prosedur dan instruksi yang terdefinisi secara baik. Yang kedelapan, terjadi perubahan positif mengenai budaya kualitas perusahaan karena terdorong untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9000 yang hanya berlaku selama 3 tahun. Lalu yang terakhir ada ISO 14000. ISO 14000 ini adalah standar sistem manajemen lingkungan hidup untuk menjaga lingkungan hidup akibat dari suatu kegiatan perusahaan. Masalah-masalah tradisional yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup adalah emisi udara, pembuangan limbah cair, penyediaan air minum, dan pengelolaan limbah rumah tangga, limbah gangguan, kebisingan, bau, radiasi, fasilitas, dan yang lainnya. Berdasarkan masalah-masalah tradisional tersebut, manajemen lingkungan dapat juga dihubungkan dengan masalah-masalah penting seperti penggunaan produk, pembuangan produk, keamanan proses atau keselamatan masyarakat, dan kesehatan karyawan. Lalu ada cara membedakan antara sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan adalah dengan menggambarkan sebuah pabrik yang memiliki sistem manajemen mutu ISO 9000 di mana produknya tersertifikasi, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan bahkan berbahaya. Bagi perusahaan manufaktur, hal ini mungkin bisa dilakukan, tetapi bagi perusahaan penyedia jasa, karena hal ini sulit dan tidak mungkin untuk memberikan pelayanan yang kotor atau berbahaya. Jadi lebih mudah bagi perusahaan jasa untuk menerapkan suatu sistem yang mencakup kedua elemen tersebut.
Jadi di sini ada pedoman praktis untuk mengimplementasikan ISO 14000 ini. Yang pertama, ada mendapatkan suatu komitmen dari manajemen puncak, mempresentasikan sebuah proposal jika diperlukan. Yang kedua, ada melaksanakan kajian awal ulang atau KAL dan membuat buku kumpulan peraturan serta hal-hal lain yang diperlukan kemudian. Yang ketiga, pada saat KAL dan buku kumpulan peraturan telah lengkap, seseorang berada dalam posisi telah mengetahui hukum maupun status lingkungan dan keamanan bahan-bahan yang dibeli di proses dan produk. Lalu yang keempat adalah langkah aktif pertama dan terpenting adalah membentuk program manajemen lingkungan. Konsep awal ISO 14000 ini tidak menjelaskan tentang bagaimana standar ini harus dilakukan, tetapi sebuah pendekatan yang diusulkan telah berjalan dengan baik pada beberapa perusahaan yang pertama di dunia dalam mengaplikasikan standar tersebut. KAL, target dan sasaran jangka panjang, penerbitan kebijakan dan kinerja merupakan bagian program manajemen lingkungan. Lalu yang terakhir, setelah KAL, buku kumpulan peraturan dan program manajemen lingkungan telah ada proses evaluasi dampak mulai diproses. Prosedur ini sebagian besar hanya sekali dikerjakan dan dilaksanakan hanya selama proyek awal. Akan tetapi, prosedur ini harus diulang kembali untuk setiap proyek baru atau setiap proses atau program yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Sudah sampai di ujung presentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa?